Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita kembali melanjutkan kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari tata cara salat, di mana pertemuan yang terakhir kita telah membahas tata cara sujud di dalam sholat. Kemudian doa yang dibaca ketika dalam keadaan sujud, di mana di sana ada doa yang bisa kita baca. Yang pertama, Subhana rabbiyal a'la. Kemudian juga boleh kita menambah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdika. Juga boleh kita membaca yang ketiga, yaitu dengan kita membaca apa yang ketiga? Masih ingat? Apa bacaan yang ketiga, Bu? Subuhun Kudusun Rabbul malaikati warruh. Itu diantara doa yang bisa kita baca di dalam sholat. Dan ini doa-doanya adalah singkat. Sebenarnya masih ada doa-doa yang lain yang lebih panjang, ya, tetapi ya kita cukupkan, ya, bisa membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan sholat, bahasan yang lebih luas. Tapi ini diantara doa-doa yang mudah kita amalkan, mudah kita hafalkan, dan juga mudah kita ingat. Sehingga bisa kita praktekkan di dalam setiap hari ketika kita melaksanakan sholat. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan melanjutkan bahasan gerakan setelah sujud, yaitu melanjutkan gerakan sholat setelah sujud, yaitu disebut duduk di antara dua sujud. Setelah seorang sujud di dalam sholat, setelah membaca doa-doa sujud, kemudian dia mengangkat kepalanya, mengangkat badannya untuk dalam kondisi duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Kenapa disebut dengan duduk di antara dua sujud? Karena setelah ini ada sujud yang kedua. Karena setelah sujud yang pertama, kemudian dia bangkit untuk duduk, ya, maka ada sisa duduk yang kedua. Sehingga pemisah antara dua sujud, antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua disebut dengan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kenapa? Karena
disambung ya setelah ya duduk kemudian sujud kembali. Perlu kita ketahui bahwa gerakan ini yaitu gerakan duduk di antara dua sujud termasuk rukun. Sekali lagi, duduk di antara dua sujud di dalam sholat hukumnya adalah rukun. Sesuatu gerakan dalam sholat yang enggak boleh ditinggal, yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, karena ini termasuk rukun. Ya, termasuk rukun di dalam sholat. Ya, sehingga ketika ditinggalkan rukun ini ya bisa batal sholatnya. Tidak sah sholatnya karena duduk di antara dua sujud hukumnya adalah rukun. Yang tidak boleh ditinggalkan. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang duduk di antara dua sujud. Ya, setelah kemarin kita bahas ya tata cara sujud, kemudian terakhir adalah doa-doa sujud. Setelah berdoa dari sujud, kemudian bangkit. Kemudian bangkit ini yang disebut dengan duduk di antara dua sujud. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Fi qissatil masii salatahu, tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan seseorang yang salatnya salah. Rasul ketika mengajarkan seseorang yang salatnya tidak sesuai. Maka dalam hadis tersebut Rasul mengajarkan dengan ucapannya tsummarfa hatta tatma'inna jalisa. Tsummarfa, setelah engkau sujud, ketika engkau sujud, tsummarfa, kemudian setelah berdoa, ya, setelah berdoa ketika sujud, kemudian angkat. Maka angkatlah kepalamu dan angkatlah badanmu. Ya, angkat. Ya, dalam posisi duduk. Nanti kita akan jelaskan bagaimana posisi duduk di antara dua sujud. Setelah itu Rasul mengatakan ketika sudah duduk di antara dua sujud, hatta tatma'inna jalisa. Ya, hatta tatma'inna jalisa, yaitu tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Hatta tatma'inna, sampai engkau duduk dalam keadaan tumakninah. Tenang, lurus, ya, tenang dan lurus. Jadi duduk di antara dua sujud ini bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar ya gerakan semata, tetapi ada yang disebut ya ada di sini disebut dengan tumakninah. Maknanya itu tenang, kemudian lurus, ya. Kadang-kadang ada orang sholat itu ketika setelah bangkit dari sujud, tapi ya langsung sujud yang kedua, tetapi seakan-akan ya punggungnya ini, badannya ini belum lurus, belum tegak, ya seakan-akan ya sholatnya ini ya terburu-buru sehingga ya ketika dia mengangkat ya kepala dan mengangkat badannya ini belum lurus, kemudian sudah sujud kembali. Padahal Rasul mengatakan tsummarfa, hendaklah engkau angkat kepalamu dan dan badanmu dari sujud hatta tatma'inna jalisa, sampai engkau duduk di antara dua sujud dalam keadaan lurus dan tenang. Lurus dan dan tumakninah, tidak terburu-buru. Ya, duduk dengan tegak, lurus dan tenang. Itu makna dari tumakninah. Nah, ketika kita bangkit dari sujud, maka kita membaca Allahu Akbar. Ini bahasan yang kedua. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ini yang kita baca ketika bangkit dari sujud. Ketika kita bangkit dari tempat sujud, kita diperintahkan untuk membaca Allahu Akbar. Ya. Dan membaca Allahu Akbar ini
tentang takbir ini bukan hanya ketika bangkit dari sujud saja, tetapi dalam setiap perpindahan gerakan-gerakan di dalam sholat, dari mulai takbir sampai dengan salam, maka perpindahan-perpindahan tersebut di dalam sholat, maka ya dengan membaca takbir yaitu Allahu Akbar. Ya. Bukan cuman ketika bangkit dari sujud, tapi semua gerakan atau perpindahan gerakan di dalam sholat dari mulai takbir sampai dengan salam. Ya, sampai dengan apa? Salam. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, dari tempat sujud. Rasul ketika bangkit dari sujud, beliau membaca Allahu Akbar, yaitu Rasul bertakbir. Ya, Rasul bertakbir. Ya, maka tentunya karena ini adalah contoh dari Nabi. Ini adalah bentuk Rasul itu mengajarkan kepada kita. Ya, maka ya sepatutnya untuk kita ikuti. Dan Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Apa maknanya? Rasul telah mengajarkan tata cara salat ini dengan detail, dengan rinci, tidak setengah-setengah, tidak ada yang enggak jelas, semuanya jelas. Sehingga Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, maknanya karena Rasul sudah mengajarkan tata cara sholat yang rinci. Jadi kita pun sholat bukan karena ngelihat umumnya. Sehingga kita ketika belajar sholat kita tahu ilmunya. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat yang sehari minimal 5 kali, minimal gerakan-gerakan kita atau apa yang kita amalkan dalam setiap sholat kita, minimal kita tahu ilmunya. Bukan sekedar ngelihat umumnya, tetapi tahu ilmu bukan umumnya. Ya. Karena Rasul sudah mengajarkan semuanya. Ya. Rasul mengajarkan semuanya. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Maka Rasul bertakbir ketika bangkit dari sujud. Ketika bangkit dari sujud beliau bertakbir. Tsumma yukabbiru hina yasjudu. Kemudian ketika beliau sujud yang kedua, beliau juga takbir lagi. Ya, juga beliau takbir kembali. Jadi ketika bangkit dari sujud beliau bertakbir, kemudian ini namanya duduk di antara dua sujud, kemudian ketika beliau sujud yang kedua beliau pun bertakbir. Beliau pun bertakbir. Ya, jadi kita tahu nih, kita belajar sholat sudah berapa kali pertemuan dengan rinci. Ya, gerakannya semuanya diajarkan. Ya, tata caranya semua diajarkan. Doa-doanya semua diajarkan. Ya, sehingga kita bukan seperti orang yang terombang-ambing. Ya, bukan cuma orang yang ikut-ikutan. Ya, seperti air di atas daun apa? Daun talas. Karena ini masalahnya sholat. Kalau urusan makanan mungkin bisa ngikutin ya. Atau urusan-urusan yang bukan berkaitan dengan tata cara ibadah, kita bisa yang ngelihat umumnya, oh orang itu begini. Ngikutin. Tapi dalam urusan ibadah enggak. Makanya tidak aneh para ulama banyak dalam kitab-kitab mereka menerangkan tentang keutamaan ilmu sebelum amal. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memberikan satu judul bab di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan babul ilmi qoblal qawli wal amal. Babul ilmi qoblal qawli wal amali. Beliau mengatakan keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu sebelum beramal. Keutamaan ilmu sebelum kita melakukan.
Maknanya apa? Setiap amalan ibadah yang kita lakukan termasuk sholat, maka dasari dulu dengan ilmu. Maka dasari apa yang kita amalkan dengan ilmu. Bukan kita ngamalin dulu baru nyari dalilnya. Bukan kita sudah mengamalkan bertahun-tahun baru nyari apa? Nyari yang mendukungnya, bukan. Tetapi kita cari ilmunya, kemudian kita amalkan. Kita cari dalilnya, kita amalkan, yang menjadikan tenang. Ya, karena ini dasar, ya dasar dalam agama kita demikian, didasari dengan ilmu. Makanya Allah turunkan ya Al-Qur'an, ya wahyu yang pertama adalah Allah perintahkan untuk membaca Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, maknanya bacalah engkau, ya, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Apa hikmah dari ayat yang pertama Allah turunkan dalam surat ya, Al-A'la tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Karena di dalam kita mendapatkan ilmu yang pertama adalah dengan kita belajar, dan di antara sarana kita mendapatkan ilmu adalah dengan membaca. Ya, dengan membaca. Kemudian juga disebutkan oleh sahabat yang lain, di antaranya adalah Rifa'ah. Dari sahabat yang bernama Rifa'ah, ya, ketika menerangkan Rasul SAW di dalam menjelaskan orang yang salah di dalam sholat, maka Rasul SAW bersabda, "Tsumma tasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu." Kemudian ya, ini dalam ketika Rasul mengajarkan tata cara sholat sampai kepada sujud. Ya, maka Rasul mengatakan tsumma tasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu, maka sujudlah kalian dengan apa? Dengan ya menempati tempatnya, maknanya sujud dengan tumakninah, sudah kita bahas kemarin. Kemudian setelah itu tsumma yaqulu Allahu akbar, kemudian setelah berdoa dalam sujud kemudian bangkit dari sujud dan mengucapkan Allahu akbar. Wa yarfa'u ra'sah, dan ya beliau mengangkat kepalanya, ya membaca Allahu Akbar dengan apa? Dengan mengangkat kepalanya, dengan mengangkat kepalanya. Hatta tastawiya qaida, sampai Rasul itu ya lurus tegak rata, ya lurus tegak rata ketika bangkit dari sujud. Ya, jadi enggak apa? Enggak setengah atau separuh begini, ya, karena cepat-cepat begitu, malah imamnya aja kalah, ya, imamnya aja apa? Kalah begitu, kalau saking cepatnya nih begitu, ya. Tapi apa? Hatta tastawiya qaidan, sampai duduk dengan rata, dengan lurus, ya, dengan apa? Dengan lurus. Ini ya apa? Tentang duduk di antara dua sujud, ya, duduk di antara sujud, di antara dua sujud. Hukumnya apa tadi, Bu? Hukumnya rukun dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian membaca apa? Membaca apa, Bu? Kok diem, Bu? Membaca takbir, ya. Sekarang kita melanjutkan tata cara duduk di antara dua sujudnya. Ya, setelah membaca takbir, kemudian mengangkat kepala, ya. Maka bagaimana tata cara duduk di antara dua sujud? Adapun cara duduk di antara dua sujud itu ada dua cara. Duduk di antara dua sujud, ya, ada dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan duduk iftirash. Iftirash, namanya duduk iftirash. Saya ulangi, duduk di antara dua sujud itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara duduk iftirash. Apa itu duduk di antara dua sujud yang disebut dengan duduk iftirash?